Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh KKG Kecamatan Harjamukti. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar ya. Perkenalkan, nama saya Daningsi SPD, guru kelas 6 SDN Ciremai Giri yang akan menyampaikan pembelajaran tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 3 dan 4. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran berikutnya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Nah, anak-anak ingat ya selalu kepada protokol pencegahan COVID-19, yaitu 5M. M yang pertama yaitu mencuci tangan. M yang kedua yaitu jangan lupa kita memakai masker. M yang ketiga yaitu membatasi mobilitas. M yang keempat yaitu kita menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Dan M yang kelima yaitu menjauhi kerumunan. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ya, coba anak-anak siapkan dulu alat-alat pelajarannya. Ya, baiklah anak-anak, yuk kita belajar. Kita mulai ya. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, 1. Menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Yang kedua yaitu menjelaskan rangkaian seri dan sifatnya. Yang ketiga yaitu menjelaskan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan, yaitu yang diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas, yaitu pernyataan umum atau yang sering disebut pembukaan, dan deretan penjelas yang disebut isi, serta penutup yang disebut simpulan. Nah, baiklah perhatikan anak-anak dengan teks berikut ini. Ibu akan membacakan teks yang berjudul James Watt, sang penemu mesin uap. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Ini paragraf pertama biasanya termasuk pernyataan umum atau pembuka. Paragraf berikutnya, baiklah Ibu akan bacakan ya lebih lanjut. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya bernama Profesor John Robinson mengenalkan tentang mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Nah, dalam paragraf kedua ini termasuk deretan penjelas atau yang disebut isi.
Baiklah, berikutnya yaitu paragraf yang ketiga. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units atau SI, seperti yang kita kenal sekarang. Ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Nah, anak-anak, paragraf yang ketiga ini termasuk kepada simpulan atau yang disebut penutup. Baiklah anak-anak, untuk mengenal lebih lanjut, marilah kita menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Yang kita harus perhatikan yang pertama yaitu kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Yang kedua, selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Ya, baiklah anak-anak, yang ketiga yaitu kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Coba lihat di sini contohnya ya, diagramnya kita buat dalam bentuk kotak-kotak ya, atau persegi panjang. Di tengah kita buat judulnya, yaitu dari teks eksplanasi tersebut, yaitu James Watt, sang penemu mesin uap. Nah, nanti kolom yang pertama atau kotak yang pertama kita isi dengan diawali kata tanya. Misalkan, mengapa James Watt, sang penemu mesin uap? Yang kedua, bagaimana misalkan ya, kita bisa mengetahui bahwa James Watt itu adalah sang penemu mesin uap. Dan begitu juga seterusnya. Itulah contoh dari bagan membuat dari teks eksplanasi. Nah, yang selanjutnya Ibu akan membahas mengenai cara membuat rangkaian listrik seri. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Yang kedua yaitu pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya akan ikut padam karena arus listrik tersebut terputus. Itulah cara membuat rangkaian listrik seri. Contohnya, coba perhatikan gambar rangkaian di samping ya, rangkaian serinya. Pada rangkaian seri tersebut, kedua lampu disusun secara berderet ya. Kemudian lampu atau yang disebut L1 padam, maka lampu L2 juga ikut padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Itulah cara pembuatan rangkaian seri secara sederhana. Nah, setelah tadi kalian mempelajari cara membuat rangkaian seri tentunya dengan menggunakan listrik, kalian juga dalam belajar tentunya mempunyai hak ya, kalau di malam hari kita belajar pasti menggunakan listrik. Itulah hak dari kalian karena kalian ingin belajar dengan penerangan tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaan hak yang bertanggung jawab? Tapi Ibu ulas dulu ya, satu persatu dari pengertian hak tersebut. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab.
agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh oleh Dedi adalah mendapat atau dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Lanjut, contoh dari kewajiban kita ya nak ya. Contohnya kewajiban mematikan saklar saat listrik setelah atau selesai dimanfaatkan. Itu kewajiban kita ya. Kemudian haknya adalah kita merasakan tagihan biaya listrik yaitu lebih murah. Itulah yang kita bahas antara hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab serta manfaatnya. Contoh yaitu di rumah. Ya, pertama, bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Contoh yang kedua yaitu menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Contoh yang ketiga di rumah yaitu makan makanan sehat dan bergizi. Lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Contoh hak yang bertanggung jawab di sekolah yaitu diantaranya 1. Mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Contoh di sekolah yang kedua yaitu membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. Contoh yang ketiga yaitu bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Contoh yang ketiga yaitu hak yang bertanggung jawab di masyarakat. Yang pertama yaitu bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Contoh yang kedua yaitu diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Contoh yang ketiga yaitu bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Baiklah anak-anak, cukupkan materi sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.